Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuniandri Firmansyah di Wahyuniandri. Hari ini kita akan bahas nih mengenai peraturan baru untuk kategori TGR atau kategori seni, materi penataran peraturan pertandingan pencaksilat IFSI 2022 di Padepokan Pencaksilat Indonesia di TMII pada November 2022. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu area kompetisi atau gelanggang kompetisi yang digunakan tidak jauh beda dengan di peraturan yang lama ya. Jadi kita pakai matras 10x10, dan cuma yang membedakan adalah dari sudut biru dan sudut merah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk area kompetisinya, yang pertama yaitu berbentuk segi empat, yang pasti tetap sama, yang dituju oleh IFSI dengan sisi 10 meter kali 10. Kita tetap 10 kali 10, dan apabila gelanggang ditinggikan harus ada tambahan 1 meter di setiap sisi sebagai area keselamatan bagi atlet, dengan menggunakan matras yang warnanya berbeda. Yang kedua yaitu adalah 10 juri akan duduk berhadapan dengan ketua pertandingan dan masing-masing dilengkapi dengan 1 tablet. Yang ketiga, ketua pertandingan akan duduk di meja dekat sudut merah dan biru antara pencatat waktu dan dewan. Jadi posisi ketua pertandingan itu ada di antara sudut biru dan sudut merah. Kalau yang dulu kan sudut biru itu dekat dengan ketua pertandingan, yang sudut merah di seberangnya. Yang keempat, pelatih akan duduk di luar area di sisi masing-masing samping matras. Saat gelanggang ditinggikan, pelatih akan ditempatkan di luar area yang ditinggikan. Jadi pelatih ada di luar gelanggang dan juga di luar area pertandingan apabila area ditinggikan. Yang kelima yaitu dipasang 4 sampai dengan 8 VAR, yang mana fungsi dari VAR tersebut bisa untuk verifikasi ketika official kurang menerima penilaian dari wasit maupun juri. Penjelasan, matras yang digunakan harus anti selip jika tersentuh dengan lantai, tetapi memiliki konversi gesekan yang rendah di permukaan atas. Panitia penyelenggara harus memastikan bahwa matras tidak bergeser selama kompetisi, karena celah bisa menyebabkan cedera dan merupakan bahaya. Matras harus disetujui dengan IFSI. Nah, jadi matras tidak boleh menyelip. Apabila kita gunakan, matras tidak bergeser sendiri ketika kita melakukan langkah maupun melakukan serangan. Apabila di kategori seni, berarti apabila kita memperagakan jurus, matras tidak bergeser ke kanan dan ke kiri, ataupun matras licin gitu, sehingga membahayakan keselamatan atlet. Yang kedua yaitu ketebalan matras harus 5 cm dengan kualitas kepadatan yang tinggi. Jadi di situ matras kalau dulu ada yang 3 cm, ada yang 2,5. Nah, sekarang standar dari IFSI sendiri yaitu maupun standar dari internasional yaitu minimal 5 cm ketebalan matras dengan kepadatan yang tinggi. Berikutnya untuk kejuaraan nasional, regional, invitasi terbuka diharuskan menggunakan 10 orang juri. Nah, jadi untuk kategori seni sekarang menggunakan 10 orang juri, yang mana dulu itu menggunakan 5 juri ya. Yang keempat yaitu menyediakan 4 sampai dengan 8 VAR akan ditempatkan di sekeliling gelanggang. Oke, untuk berikutnya yaitu penyelenggaraan kompetisi artistik. Dalam kategori seni itu ada 4 subkategori, yang mana di situ ada tunggal, ganda, regu, dan solo kreatif. Nah, sekarang ada solo kreatif, terdiri dari golongan usia dini, pra-remaja, remaja, dewasa, bisa mengikuti tunggal, ganda, regu, dan juga solo kreatif. Dan juga ada kelas Master A, Master B, yang mana mereka cuma bisa mengikuti di kategori solo kreatif.
Penyelenggaraan yang kedua yaitu adalah sistem eliminasi. Yang digunakan untuk seni adalah sistem gugur. Pemenang akan melanjutkan ke babak berikutnya sampai ke final. Tim yang gagal di babak semifinal akan berbagi perunggu bersama. Nah, jadi di situ sekarang kita sistemnya yaitu menggunakan sistem gugur, yang mana sebelumnya kita kan menggunakan sistem pool ya. Jadi kalau dulu kita menggunakan sistem pool, sekarang menggunakan sistem gugur seperti kategori tanding, yang mana akan diambil apabila atlet itu masuk ke semifinal, kita akan mendapatkan juara 3 bersama atau mendapatkan perunggu bersama. Yang ketiga, pesilat atau tim hanya akan menampilkan maksimal 2 kali, 1 kali pagi dan 1 kali sore. Apabila pesilat atau tim lolos ke babak berikutnya dalam 1 hari, jika pesilat atau tim melanjutkan ke babak berikutnya, maka akan terus tampil keesokan harinya. Nah, jadi maksimal atlet itu bermain 2 kali dalam sehari, jadi tidak lebih dari itu. Apabila atlet itu lolos sedangkan dia sudah bermain 2 kali pagi dan sore, atlet akan dimainkan besok, jadi tidak memaksakan atlet untuk main hari itu, jadi keselamatan lebih utama. Berikutnya, pesilat atau tim yang tidak hadir saat dipanggil akan didiskualifikasi dari event. Diskualifikasi dalam satu kejuaraan tidak mempengaruhi partisipasi dalam kejuaraan lain. Jadi apabila dalam event tersebut atlet dipanggil kok tidak hadir, akan didiskualifikasi langsung. Apabila dalam satu event dia didiskualifikasi, masih bisa mengikuti event-event yang lain. Berikutnya, acara tambahan yang ditawarkan untuk kategori remaja dalam kejuaraan multi event. Untuk penjelasannya, provinsi tuan rumah untuk multi event game termasuk Soltes Asian Games, Olimpiade dan lain-lain, lalu memasukkan tambahan 3-5 kategori event khusus untuk kategori junior di atas kategori senior yang ditawarkan sebagai acara utama. Yang pertama, kategori acara akan mencakup pertandingan, tanding, dan juga artistik atau seni. Yang kedua, usia peserta remaja akan berkisar antara 14 hingga 16 tahun. Berikutnya, provinsi tuan rumah berhak memilih kelas yang akan dipertandingkan untuk kategori remaja. Panel juri. Untuk semua kompetisi yang didukung oleh IPSI, panel juri akan ditentukan melalui pemilihan acak oleh program komputer. Nah, jadi semuanya menggunakan komputer. Kedua, untuk penugasan juri, Dewan akan membantu tim sistem penilaian digital dengan memberikan daftar juri yang ada per gelanggang. Untuk pengujian juri, tim digital scoring akan memasukkan daftar di sistem 10. Juri akan dipilih secara acak sebagai juri untuk setiap pertandingan. Jadi juri itu sudah diacak untuk berada di posisi juri berapa gitu. Berikutnya, akan tetapi karena keadaan yang tidak terduga, jika jumlah juri terbatas kurang dari 10, jumlah juri yang tersedia untuk menilai akan dipilih untuk bertugas. Jadi apabila yang ditugaskan di situ terbatas, akan diacak, biasanya dipilih oleh KP. Selain sistem penilaian digital, ketua pertandingan akan mencatat waktu penampilan, sementara pencatat waktu akan fokus pada pemukulan gong untuk menandai dimulainya penampilan secara 3 menit. Pencatat waktu kemudian akan memukul gong setelah waktu mencapai 3 menit walaupun pesilat tampil kurang atau lebih dari 3 menit. Jadi sama seperti peraturan sebelumnya, bahwasanya di situ ada pemukul gong yang memegang waktu sendiri, tapi di situ KP yang mencatat waktu peragaan atlet tersebut. Oke, untuk penjelasannya, semua juri akan memasuki gelanggang dari sisi kanan ketua pertandingan. Juri akan melapor kepada ketua bahwa mereka siap menjalankan tugasnya sebelum menuju ke area tempat duduk yang ditentukan, seperti pada peraturan sebelumnya. Semua juri akan duduk dengan jarak 1 meter untuk satu sama lain saat bertugas, jadi tidak berdempetan
Setelah selesai, juri akan keluar dari sisi kiri. Jadi masuknya dari sisi kanan, terus keluarnya dari sisi kiri. Oke, kita masuk ke kriteria penilaian. Jadi untuk kategori tadi ada kategori tunggal, ganda, regu, dan juga solo kreatif ya. Sekarang kita masuk ke kriteria penilaian tunggal. Kita tahu bahwasanya tunggal adalah pertunjukan seni selama 3 menit yang dilakukan oleh seorang pesilat dengan menampilkan gerakan-gerakan tunggal. Jadi gerakan tunggal baku ipsi, tunggal itu sudah ada. Tunggal adalah penampilan menurut gerak yang berurutan. Toleransi waktu kurang lebih 10 detik untuk kategori usia dini dan pra-remaja, sedangkan 5 detik untuk kategori remaja dan juga dewasa. Berikutnya, jika batas waktu toleransi melebihi batas, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai. Kelima, pesilat harus melakukan titik awal dan akhir gerakan pada titik yang sama. Jadi diawali dengan gong, diakhiri dengan gong. Nilai akan dikurangi apabila ada gerakan tambahan pada akhir gerakan. Berikutnya, pesilat boleh menahan gerakan maksimal ditahan 5 detik untuk setiap gerakan. Jadi gerakan kita maksimal ditahan 5 detik. Jadi kalau lebih dari itu akan dikurangi poinnya. Nah, apabila lebih dari 5 detik akan dikenakan hukuman pengurangan nilai 0,5 dewan yang akan melakukan pengamatannya. Apabila pesilat gagal melanjutkan penampilan karena alasan apapun, apabila kita berhenti di tengah jalan, ketua pertandingan akan menyatakan diskualifikasi. Jadi apabila kita lupa maupun kita tidak bisa menyelesaikan gerakan, nanti akan diberhentikan oleh ketua pertandingan dan dinyatakan diskualifikasi. Nah, ini yang baru, diperbolehkan mengeluarkan suara, tetapi untuk pelatih tidak boleh memberikan panduan atau perintah dengan suara yang keras. Nah, jadi seorang atlet boleh melakukan teriakan saat melakukan gerakan. Jadi teriak boleh, tapi untuk pelatih tidak boleh memberikan panduan atau perintah dengan suara yang keras. Untuk berikutnya yaitu tahapan pertandingan menggunakan sistem gugur. Jadi tidak menggunakan sistem pool lagi. Oke, untuk penjelasannya, pesilat tidak diperbolehkan berjarak lebih dari 1 meter dari titik akhir. Pengurangan nilai 0,01 akan dikenakan apabila gerakan akhir pesilat berjarak lebih dari 1 meter dari titik awal dan membuat gerakan tambahan sebelumnya. Pelatih boleh protes untuk pesilat tunggal dan regu yang menahan gerakan lebih dari 5 detik di setiap gerakannya. Jadi apabila gerakan terlalu lama, pelatih boleh melakukan protes. Dan juga dari atlet yang melakukan gerakan tahanan lebih dari 5 detik akan dilakukan hukuman pengurangan 0,5 dewan yang akan melakukan pengamatan. Oke, kita masuk ke kategori ganda. Ganda adalah penampilan seni selama 3 menit yang dibawakan oleh 2 orang atlet dengan mengkoreografikan adegan pertarungan. Adegan pertarungan harus mencakup permainan senjata dan gerakan harus realistis. Jadi dalam kategori ganda kita harus realistis. Jadi apabila ada serangan atas, berarti lawan mainnya harus tangkisan bawah ataupun melakukan hindaran atau serang bela. Yang kedua yaitu senjata yang digunakan seperti golok atau parang boleh beradu. Jadi pakai golok kembar boleh, golok ketemu golok boleh. Menimbulkan bunyi dan percikan api, namun bilahnya harus tumpul, runcing, tidak tajam dan sesuai dengan ukuran. Jadi ukuran kita sudah ditentukan, dan juga senjata yang digunakan harus tumpul, jadi tidak boleh senjata yang tajam. Nanti dicek oleh bagian pengecekan. Toleransi waktu kita kurang lebih 5 detik. Jika batas waktu toleran melebihi batas, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai. Di kategori ganda juga diperbolehkan untuk mengeluarkan suara, tetapi
tetapi pelatih tidak boleh memberikan panduan, sama seperti kategori tunggal tadi. Tahapan pertandingan juga menggunakan sistem gugur, jadi tidak menggunakan pool. Untuk berikutnya kita masuk kategori regu. Nah, kategori regu adalah penampilan seni selama 3 menit yang dilakukan oleh 3 orang pesilat dengan menggunakan gerakan regu. Tim harus bergerak dalam sinkronisasi. Nah, jadi peragaan dilakukan oleh 3 orang dan juga harus sinkron. Gerakan mereka harus sama, harus kompak, harus rampak. Gerakan regu dilakukan menurut urutan gerakan, jadi dari awal sampai akhir. Toleransi sama, kurang lebih 5 detik. Jika batas waktu toleransi melebihi, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai. Di kategori regu juga diperbolehkan mengeluarkan suara, tetapi pelatih juga tidak boleh memberikan panduan atau perintah dengan suara yang keras. Pesilat boleh menahan gerakan maksimal 5 detik, sama tahanan kita maksimal 5 detik. Apabila lebih dari itu akan dikenakan sanksi 0,5 yang dilakukan oleh dewan. Apabila pesilat gagal melanjutkan karena alasan apapun, akan dilakukan diskualifikasi oleh ketua pertandingan. Dan juga tahapan pertandingan kita menggunakan sistem gugur, jadi sama, kita tidak menggunakan sistem pool. Oke, kita masuk ke kategori solo kreatif atau kategori baru ya. Solo kreatif adalah penampilan koreografi berdurasi 1-3 menit yang dibawakan oleh 1 orang pesilat. Jadi solo kreatif itu 1 orang pesilat memperagakan koreografi, jadi melakukan serang bela, akan tetapi dia sendiri, tidak seperti ganda yang berpasangan. Pertunjukan harus disertai dengan senjata Nusantara, jadi kita menggunakan tangan kosong dan juga senjata. Senjata yang digunakan boleh beradu, menimbulkan bunyi dan percikan, namun bilanya harus tumpul, runcing, tidak tajam dan sesuai dengan ukuran. Jadi seperti pada ganda, senjata yang digunakan boleh beradu, jadi ya boleh senjata tunggal maupun senjata ganda, dan juga boleh menimbulkan bunyi dan juga percikan. Dan disitu juga diiringi dengan musik live atau audio, jadi boleh menggunakan musik langsung, gamelan dan lain-lain, ataupun menggunakan audio atau rekaman. Oke, untuk penilaian nih, untuk penilaian kita seorang pesilat atau tim, juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan kemantapan gerak, sedangkan dewan akan mengawasi hukuman untuk kesalahan gerak. Dinilaikan, yang menilai adalah juri, sedangkan dewan akan mengawasi hukuman. Nilai kemantapan. Nah, nilai kemantapan terdiri dari gerakan, irama gerakan, penjiwaan gerakan, dan juga tenaga, stamina. Nah, penampilan akan dievaluasi dari pemukulan gong pertama hingga pemukulan gong terakhir, nah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tadi. Untuk kategori ganda dan juga solo kreatif, juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan yang pertama, yaitu teknik serang bela. Yang pertama yaitu adalah kualitas teknik, kekayaan teknik, keterampilan dan kreativitas, dan juga logika. Jadi gerakannya harus nalar. Nah, penilaian yang kedua yaitu kemantapan, yang terdiri dari keserasian, keterampilan penggunaan senjata, tenaga, dan juga stamina. Berikutnya yaitu penjiwaan. Nah, di situ harus ada ekspresi gerakan, jadi tidak lempeng gitu. Untuk penampilannya dinilai dari pukulan gong pertama hingga gerakan terakhir, seperti yang tertera pada sinopsis. Tim harus menyerahkan formulir yang jelas lengkap sebelum acara dimulai. Jadi tetap seperti peraturan yang lama ya, kita harus menggunakan deskripsi gerakan. Nah, jadi diawali dengan apa, terus juga diakhiri dengan apa, itu harus sesuai dengan deskripsi. Oke, kita masuk ke senjata wajib. Untuk kategori usia dini dan pra-remaja, senjata yang digunakan golok atau parang dan juga toya. Untuk tunggal
panjangnya yaitu adalah 20 cm hingga 30 cm dan lebar 2 cm hingga 3,5 cm. Untuk toya sendiri panjang minimal 100 cm hingga 150 cm, untuk lebar 1,5 cm hingga 2,5 cm. Dan untuk kategori remaja atau dewasa menggunakan senjata golok dan juga toya. Untuk golok minimal panjang 30 cm hingga 40 cm, untuk lebarnya 2,5 cm hingga 4 cm. Dan untuk toya sendiri minimal 150 cm hingga 180 cm dengan lebar 2,5 cm hingga 3,5 cm. Untuk tambahan senjata Nusantara yang digunakan oleh kategori ganda dan juga solo kreatif, diwajibkan menggunakan senjata tambahan. Nah, senjata yang pertama yaitu celurit. Nah, celuritnya juga ada ketentuan panjang antara 30 sampai dengan 40 cm. Boleh juga menggunakan keris, panjangnya 30 sampai 40 cm, tidak dengan gagangnya. Kita boleh menggunakan cambuk juga, belati minimal 15 sampai 20 cm, trisula panjang antara 30 sampai dengan 40 cm, karambit parang panjang yang mana tidak boleh lebih dari 60 cm. Terus badik kita juga boleh, belati boleh, sewar boleh, lading boleh, sakin, rencong juga boleh. Pasti senjata itu tidak boleh lebih dari 60 cm. Kita menggunakan kipas juga boleh, kujang boleh. Di situ akan dilaksanakan pemeriksaan senjata. Jadi di sekretariatan pertandingan akan membuat pengumuman setidaknya 30 menit sebelum dimulainya acara kompetisi seni untuk pemeriksaan senjata. Jadi kita diberikan waktu 30 menit sebelum pertandingan seni untuk memeriksakan senjata. Official wajib membawa senjata yang akan digunakan untuk kompetisi untuk diperiksa oleh petugas teknik yang bertugas. Jadi yang membawakan officialnya. Jadi yang membawakan itu tim manajer ataupun pelatihnya. Biasanya kita juga mencantumkan ID card atletnya. Untuk senjata yang disertifikasi oleh petugas teknik yang bertugas akan dikarantina, dan senjata diperbolehkan untuk diambil saat sebelum peserta memasuki gelanggang. Nah, jadi saat 30 menit sebelum pertandingan itu akan diadakan cek senjata, dan setelah dicek senjata akan ditinggal di tempat dan boleh diambil ketika kita mau main. Nah, jadi kita sudah siap mau dipanggil, kita baru boleh mengambil senjata tersebut. Cara penilaian kita di situ menggunakan skala 9 hingga 10. Sistem akan menghitung nilai median dari semua juri. Median adalah nilai tengah dalam serangkaian angka yang diberikan. Dalam skenario ini akan menjadi nilai tengah dari 10 juri. Nah, jadi diambil dari tengah-tengah 10 juri. Nah, pengurangan poin akan ada pengurangan 0,01 oleh juri dan juga 0,50 oleh dewan. Untuk kategori tunggal, kesalahan dalam urutan gerak. Nah, jadi apabila atlet tunggal melakukan hal-hal berikut, itu akan dikurangi 0,01 oleh juri. Yang pertama yaitu kesalahan dalam urutan gerak, kesalahan dalam teknik, gerakan yang hilang, ada gerakan yang hilang, senjata terlepas dari tangan tetapi tidak menyentuh matras.
Terus akan dilakukan pengurangan 50 oleh dewan apabila atlet tunggal melakukan penampilan melebihi toleransi waktu. Terus penampilan keluar gelanggang 10x10, menjatuhkan senjata menyentuh lantai, pakaian tidak sesuai aturan, atau tanjak atau samping jatuh, atasan bawah, samping tanjak tidak satu warna. Jadi apabila pakaian tidak sesuai aturan akan dilakukan pengurangan oleh dewan. Untuk kategori ganda adanya yaitu adalah pengurangan oleh dewan. Di situ ada penampilan melebihi toleransi waktu, penampilan keluar gelanggang 10x10, senjata jatuh tidak sesuai dengan deskripsi atau sinopsis, senjata jatuh di luar gelanggang saat tim masih harus menggunakan. Jadi apabila senjata keluar gelanggang terus kita masih menggunakan lagi, biasanya ada gerakan yang mengambil senjata lagi, nah itu akan dikurangi oleh dewan. Terus pakaian tidak sesuai aturan, itu juga akan dikurangi, menahan gerakan lebih dari 5 detik. Jadi itu juga akan menjadikan pengurangan oleh dewan. Untuk kategori regu akan dikurangi 0,01 oleh juri apabila kesalahan dalam gerak. Untuk kesalahan dalam detail gerakan, kesalahan dalam urutan gerakan, gerakan yang terlewat, dan juga tidak sinkron, jadi kurang rampak dalam melakukan gerakan. Oleh dewan akan dikurangi 0,50 apabila penampilan keluar dari gelanggang 10x10, penampilan melebihi toleransi waktu, menahan gerakan lebih dari 5 detik, pakaian tidak sesuai persyaratan. Jadi apabila sabuk yang digunakan, sabuk putih yang digunakan itu jatuh atau terlepas, nanti akan dikurangi. Untuk solo kreatif kita juga ada dilakukan pengurangan 0,50 oleh dewan, yaitu penampilan keluar dari gelanggang, senjata jatuh tidak memenuhi sinopsis, jadi tidak sesuai dengan deskripsi yang disetorkan. Nah, terkadang di situ ada nilai yang seri ya, nilai yang sama. Nah, apabila terjadi hal tersebut, apa sih yang dilakukan? Apabila skornya sama, pemenang akan ditentukan oleh yang pertama, nilai hukuman lebih rendah. Yang kedua, waktu terdekat dengan 3 menit. Jadi apabila ada yang 2,58, yang lawannya 2,59, yang mendekati angka 3 menit tepat, yaitu yang akan diambil. Yang ketiga yaitu standar deviasi. Yang pertama, standar deviasi sendiri adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar. Standar deviasi yang rendah berarti bahwa sebagian besar angka mendekati rata-rata. Standar deviasi yang tinggi berarti angka tersebut lebih menyebar. Tim yang memiliki nilai standar deviasi lebih rendah dinyatakan sebagai pemenangnya. Untuk yang keempat yaitu voting juri, yang mana yang pertama, keputusan akan dibuat dengan pemungutan suara dari ketua dan 10 juri. Di situ juga ketua dan juri akan memilih satu pemenang dari sudut merah atau sudut biru. Yang ketiga, tim dengan lebih banyak suara akan memenangkan babak. Jadi untuk yang keempat yaitu voting juri dipanggil dari 10 juri. Nah, dari 10 juri tersebut akan melakukan voting yang mana pemenang akan diambil dari suara terbanyak. Nah, disitu juga akan didiskualifikasi apabila kontestan atau tim kompetitor dapat diskualifikasi karena hal berikut, yaitu yang pertama, senjata terlepas dari pegangan ataupun patah. Terus senjata gagal dalam pemeriksaan. Jadi apabila dalam pemeriksaan dia gagal,
tidak sesuai akan dilakukan diskualifikasi. Terus gagal menampilkan seluruh penampilan, terus melakukan rangkaian jurus tidak berurutan, mengenakan pakaian yang salah, penampilan melebihi toleransi waktu, gagal dalam tes doping, tidak lulus dalam pemeriksaan medis. Nah, diskualifikasi ditunjukkan dengan skor 0,00, jadi tidak ada nilai di situ. Terus juga ketika terjadi diskualifikasi, ketua pertandingan akan segera memberhentikan pertunjukan dan mengumumkan bahwa atlet tersebut diskualifikasi. Karena format seni yang sekarang menggunakan sistem gugur, jadi jika kedua pesilat atau tim diskualifikasi, faktor berikut akan dipertimbangkan. Ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Untuk yang pertama, kategori tunggal dan regu. Jumlah jurus yang telah ditampilkan oleh pesilat atau tim yang telah menampilkan jurus sampai akhir akan lanjut ke babak berikutnya. Hukuman, waktu penampilan, lempar koin oleh ketua pertandingan. Untuk kategori ganda sendiri, waktu mereka yang tampil sampai waktu paling akhir akan lanjut ke babak berikutnya. Alasannya, kedua tim telah didiskualifikasi karena kesalahan yang mereka buat. Namun, jika waktunya seri, lempar koin akan dilakukan oleh ketua kompetisi. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama, seni bukanlah tarian atau pertunjukan teater. Itu harus mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip tradisional, harus realistis dalam hal pertempuran, serta memperlihatkan konsentrasi, kekuatan, dan dampak potensial dalam tekniknya. Seni juga harus menunjukkan kekuatan tenaga dan kecepatan serta keanggunan ritme dan keseimbangan. Nah, jadi dalam kategori seni beda dengan nari ya. Jadi di situ ada ketentuannya sendiri. Terus yang kedua yaitu anggota tim harus menunjukkan kompetensi dalam semua aspek penampilan regu. Di antaranya yaitu ada sinkronisasi, jadi gerakan harus serampak dan sama. Terus yang ketiga, saat menyelesaikan seri, skor asli dipertahankan. Pertimbangan skor lain untuk menentukan kemenangan antara pasangan dengan skor yang sama tidak mengubah skor resmi. Nah, contoh hasil penilaiannya sebagai berikut. Oke, berikutnya untuk penyelenggaraan seni. Yang pertama, pada awal setiap babak, peserta akan berbaris di perimeter area pertandingan menghadap juri. Kedua peserta akan berdiri sejajar dan hormat kepada ketua pertandingan dan juri, lalu mundur dari belakang. Untuk yang kedua, saat dipanggil, peserta akan melangkah ke titik awal untuk penampilan mereka. Yang ketiga, titik awal pertunjukan adalah di mana saja dalam batas daerah kompetisi. Yang keempat, penampilan akan dimulai saat pemukulan gong. Yang kelima, di akhir penampilan, setelah menghormati ketua pertandingan dan juri, peserta harus meninggalkan gelanggang. Jadi untuk peserta kembali ke sudut masing-masing. Yang keenam, setelah peserta keduanya tampil, kedua peserta akan kembali ke gelanggang untuk menunggu hasilnya. Jadi nanti dipanggil ke tengah lagi kedua pesilat. Setelah hasilnya keluar, peserta harus hormat pada juri dan ketua pertandingan sebelum meninggalkan gelanggang. Jadi sebelum poin dibacakan, pesilat akan dipanggil untuk masuk ke gelanggang kembali. Setelah disampaikan, peserta melakukan penghormatan kepada juri dan kepada ketua pertandingan sebelum meninggalkan gelanggang. Yang ketujuh, pelatih di sudut akan diberikan satu kartu untuk protes di setiap partai pertandingan. Jadi di kategori seni juga akan diberikan kartu. Penjelasannya, yang pertama,
Titik awal penampilan seni adalah di dalam perimeter area gelanggang. Jadi penampilannya tetap di area gelanggang. Yang kedua, kartu protes yang telah diberikan kepada official digunakan segera setelah gong dibunyikan ketika pesilat telah menyelesaikan penampilannya. Sebelum pengumuman hasil, jika hasil telah diumumkan, pelatih disuruh tidak dapat lagi mengajukan protesnya. Langkah protes selanjutnya yaitu adalah melalui manajer. Kartu protes digunakan pada saat miss, atau ada jurus yang hilang, atau senjata jatuh tidak sesuai dengan ketentuan, dan menahan gerakan lebih dari 5 detik. Kartu protes bisa digunakan secepat mungkin ketika gong selesai dan atlet ada kejanggalan, misal ada gerakan yang lupa, gerakan terlewat, atau ada golok yang lepas, ada aksesoris yang lepas. Nanti official bisa mengajukan protes. Nah, jadi itu peraturan pertandingan di pencaksilat IPSI tahun 2022 untuk kategori seni. Nah, jadi ada beberapa hal yang berbeda seperti yang mencolok, yaitu adalah kita menggunakan sistem gugur. Untuk jurinya kita juga berbeda. Yang awalnya kita ada 5 juri, kita di situ menggunakan 10 juri, dan juga ada kategori solo kreatif. Nah, di situ ada beberapa hal yang harus ditaati dan juga dipatuhi oleh pesilat atau atlet, sehingga kita tahu apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dan juga sebagai pelatih, sebagai atlet, kita harus mengetahui peraturan terlebih dahulu sebelum kita bertanding, sehingga kita paham bahwasanya kita melakukan kesalahan maupun ada hal yang harus dipertahankan. Jadi apabila ada yang melakukan kekeliruan di dalam teknis pertandingan, kita bisa melakukan protes atau melakukan sanggahan, sehingga dalam pertandingan tidak ada yang protes tanpa alasan dan juga protes yang tidak nalar, karena sudah ada peraturan pertandingan yang sudah dibuat. Mungkin itu dulu di kami, semoga bermanfaat, dan coba subscribe channel ini supaya saya lebih semangat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat jaya.